Konnichiwa minasan, balik lagi bersama saya Atina Zaitun Amirul Zaidi dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu flank dan trunking. Nah, pada bab kali ini tuh terdapat 13 materi ya teman-teman, bisa kalian baca sendiri. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu VLAN. Nah, pada bab kali ini tuh kita akan membahas mengenai VLAN, yaitu Virtual Local Area Network. Untuk sebuah topologi jaringan yang berfungsi untuk memisahkan jaringan. Kalian bisa memperhatikan ilustrasi pada gambar yang sudah saya sediakan ya teman-teman. Di sana itu ada digambarkan sebuah ruangan yang terbagi menjadi beberapa divisi. Misalkan bagian di atas itu digunakan untuk engineering, bagian kedua digunakan untuk programming, lalu bagian ketiga digunakan untuk marketing. Nah, masing-masing divisi tersebut itu memiliki VLAN yang berbeda ya teman-teman, yaitu divisi engineering itu menggunakan VLAN 10, kemudian programming menggunakan VLAN 20, lalu marketing itu dia menggunakan VLAN 30. Setiap VLAN juga dia memiliki rentang IP yang berbeda ya teman-teman. Untuk VLAN 10 itu dia memiliki rentang IP 192.168.10.0. Lalu untuk VLAN 20 itu menggunakan 20.0, lalu VLAN 30 dia menggunakan 30.0. Dengan demikian, setiap divisi memiliki network yang berbeda. Meskipun masih berada dalam satu infrastruktur jaringan, ketiga VLAN tersebut itu nantinya akan terhubung ke sebuah switch. Selain itu, setiap divisi juga dia dapat memiliki bandwidth yang berbeda-beda ya teman-teman. Misalkan divisi engineering dia itu memiliki bandwidth 10 MB, kemudian pada programming dia memiliki 20 MB, kemudian pada marketing dia memiliki 30 MB. Disinilah fungsi VLAN yang sangat dibutuhkan, yaitu untuk memanajemen jaringan serta untuk memecah broadcast domain. Seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, sebagai contoh apabila PC 1 dia ingin mengirimkan paket ke PC 2, maka PC 1 itu akan mengirimkan paket tersebut ke switch, kemudian dari switch itu dia meneruskan ke PC 2 ya teman-teman. Dalam kasus ini, switch tidak akan menerima untuk mengirim paket dari divisi lain karena VLAN sudah memisahkan broadcast domain masing-masing divisi. Masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN. Nah, di sini itu saya sudah menyiapkan topologinya ya teman-teman, yaitu terdapat 6 PC dan juga satu switch. Nah, dia itu terhubung ke switch menggunakan kabel yang automatic ya teman-teman. Nah, di sini itu saya juga sudah menentukan untuk sebelah kiri itu dia IP-nya menggunakan 10.0. Kemudian pada sebelah kanan dia menggunakan 20.0 ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya juga sudah mengelompokkan untuk PC-PC-nya ya teman-teman. Nah, pada topologi ini tuh untuk sebelah kiri dia itu akan menggunakan VLAN 10. Lalu pada sebelah kanan dia itu akan menggunakan VLAN 20 ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasikan IP untuk VLAN 10 dan juga pada PC-PC-nya. Nah, kemudian kita lanjut untuk ke PC sebelah kanan, kita itu akan menggunakan VLAN-nya itu 20 ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasikan. Lalu di sini tuh saya akan coba untuk tes koneksi ya teman-teman dari PC 1 ke PC 2, maka di hasilnya successful. Selanjutnya saya akan coba mengirim dari PC 1 ke PC 4, maka dia itu hasilnya itu failed ya teman-teman, karena kedua PC tersebut itu dia berada pada network yang berbeda. Nah, agar PC-PC tersebut bisa saling berkomunikasi sesuai dengan VLAN-nya, maka kita perlu melakukan konfigurasi pada switch-nya. Nah, kita akan konfigurasikan, kita langsung saja klik, kemudian kita pergi ke CLI, kemudian kita masuk ke Global Configuration. Nah, pertama-tama itu kita akan membuat VLAN 10 terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah VLAN 10, kemudian kita enter. Nah, lalu di sini saya akan memberi namanya itu saya menggunakan programming. Lalu di sini kita akan mengecek dengan menggunakan perintah do show VLAN brief. Kemudian kita enter, maka di sini itu sudah aktif ya teman-teman, atau sudah terbuat.
Nah, secara default, seluruh port switch itu masih berada pada VLAN 1 ya teman-teman, atau default. Untuk VLAN 10 itu dia belum ada port yang terdaftar. Oleh karena itu, kita perlu memasukkan port-port yang akan digunakan, yaitu FA0/1/2 dan juga /3. Nah, di sini kita mulai untuk masuk ke interface FA 0/1 ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port spasi mode spasi akses. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan switch port spasi akses VLAN 10. Kemudian kita enter. Lalu jika sudah, kita bisa cek menggunakan perintah do show VLAN brief. Nah, maka dia itu sudah ada ya teman-teman untuk FA0/1-nya. Kemudian di sini kita akan melakukan hal yang sama pada FA0/2 dan juga /3. Nah, selanjutnya di sini kita akan konfigurasikan untuk VLAN yang 20. Pertama kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 20, kemudian kita enter. Lalu di sini kita beri nama menggunakan marketing. Kita enter. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan interface yang mengarah ke VLAN 20. Kali ini kita akan melakukan atau memasukkan FA0/4 sampai 6 itu sekaligus ya teman-teman, menggunakan perintah interface range FA0/4 sampai 6. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita bisa cek kembali ya teman-teman menggunakan perintah do show VLAN brief. Kemudian kita enter. Maka untuk VLAN 20 yang bernama marketing itu sudah tertambahkan ya teman-teman untuk interface FA 0/4/5 dan juga /6. Lalu di sini kita akan melakukan pengujian dan simulasi. Namun sebelum itu kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman ARP tabelnya, karena sebelumnya itu kita sudah melakukan tes koneksi pada masing-masing PC dengan kita ketikkan ARP -d, kemudian kita enter, lalu kita ketikkan pada semua PC yang kemudian di sini pada switch juga kita akan menghapus tabel MAC address. Kita bisa ke switch, kemudian kita masuk ke privilege-nya. Nah, kemudian kita bisa ketikkan clear MAC address strip table. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa cek lagi dengan perintah show MAC address table. Kemudian kita bisa enter, maka di sini sudah kosong ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa klik untuk simulation. Nah, di sini kita akan mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, bisa kita lihat, ini kita perbesar. Nah, bisa dilihat PC 1 itu dia mengirimkan paket ke switch, kemudian paket tersebut itu akan diteruskan ke PC 2 ya teman-teman. Dia itu tidak mengirimkan paket ke PC 4, 5, dan juga 6 karena PC-PC tersebut berada pada network yang berbeda dan VLAN sudah memecah broadcast domainnya. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu membuat topologi ruangan 2. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu topologi ya teman-teman, dan topologi ini sama persis dengan sebelumnya. Nah, perbedaannya di antara switch dia dihubungkan menggunakan kabel otomatis. Nah, demikian langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan hanyalah mengkonfigurasi IP address-nya saja. Nah, pertama kita akan konfigurasi dari VLAN 10 terlebih dahulu.
Kemudian kita akan konfigurasikan pada yang VLAN 20. Nah, di sini untuk konfigurasinya itu sudah selesai ya teman-teman. Masuk ke materi selanjutnya yaitu belajar terang. Nah, di sini itu kita akan membahas mengenai terang. Jadi, terang itu dia berfungsi untuk menghubungkan antar switch, yang artinya terang itu mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur koneksi. Nah, langsung saja kita konfigurasikan agar VLAN-nya itu dapat terhubung dengan baik dari satu ruang maupun dua ruang. Nah, di sini kita konfigurasikan pada switch, lalu kita pergi ke CLI, lalu di sini kita masuk ke village, lalu kita masuk ke global. Kemudian di sini kita akan membuat VLAN 10 terlebih dahulu dengan perintah VLAN 10. Kemudian kita enter, lalu di sini kita menamainya itu sama seperti tadi ya teman-teman, yaitu programming. Kemudian kita enter, lalu di sini kita juga akan membuat VLAN 20. Kemudian namanya sama seperti tadi, yaitu marketing. Kemudian kita enter. Selanjutnya di sini tuh kita akan memasukkan interface yang akan digunakan untuk VLAN 10, yaitu dengan perintah interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan switch port spasi akses spasi VLAN 10. Kemudian kita bisa enter. Lalu di sini kita exit. Lalu di sini kita akan konfigurasikan ke VLAN 20 dengan masuk ke interface range FA0/4 sampai 6. Kemudian kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan switch port akses VLAN 20. Lalu kita enter. Kemudian kita bisa cek menggunakan perintah do show VLAN brief. Kemudian kita bisa enter. Maka di sini untuk VLAN 10 dan 20 itu sudah tertambahkan ya teman-teman, dan juga interface-nya sudah kita masukkan. Selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasikan terangnya. Di sini kita masuk ke global mode. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/7. Kemudian kita bisa langsung enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port spasi mode terang. Kemudian kita bisa enter. Lalu di sini kita cek menggunakan perintah to show interface terang. Maka di sini untuk port FA0/7 itu sudah ada, dan juga untuk statusnya itu trunking ya teman-teman. Lalu di sini kita akan melakukan hal yang sama pada switch keduanya. Selanjutnya di sini itu kita akan melakukan tes koneksi antara PC. Misalkan di sini kita mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 3, maka dia itu hasilnya successful ya teman-teman, yang artinya dia itu berhasil melakukan konfigurasi terang dan VLAN dengan benar. Lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu mencoba ping antar VLAN. Nah, pada bab kali ini itu kita akan coba untuk melakukan ping antar VLAN ya teman-teman. Langkah pertama itu kita bisa klik simulation. Kemudian di sini kita akan coba mengirimkan paket dari PC 2 ke PC 8. Nah, kemudian dari paket tersebut itu dia itu akan pergi ke switch. Nah, kemudian dia itu akan mengirimkannya ke PC 1 dan juga PC 3. Lalu dia juga akan diteruskan ke switch 2. Lalu untuk PC 1 dan PC 2 itu dia itu
paketnya akan ditolak. Sementara pada switch 2 itu dia akan melakukan broadcast ke PC 8 dan juga 9. Nah, pada tahap ini itu dia yang menerima paket hanyalah PC 8 ya teman-teman. Selanjutnya PC 8 dia itu akan mengirimkan balasan ke switch 2. Lalu dari switch 2 itu dia pergi ke switch 1, kemudian dari switch 1 dia kembali ke PC kedua. Jadi inilah alur proses ya teman-teman untuk pengiriman paketnya. Hal ini tuh dia menandakan bahwa tes koneksi antar VLAN itu dia telah berhasil. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu belajar allowed trunk. Nah, kita itu akan membahas mengenai allowed trunk. Jadi kita itu sudah melakukan pengecekan pada interface trunk. Dan di sini itu terdapat yang namanya itu allowed trunk ya teman-teman. Dan bagian itu menunjukkan VLAN apa saja yang diizinkan melewati interface FA 0/7. Secara default yang diizinkan itu hanya VLAN 1 sampai 1005. Kemudian pada bagian Active in Management Domain menunjukkan VLAN yang sudah tidak aktif dan yaitu mencoba untuk melewati interface FA 0/7. Selanjutnya di sini tuh kita akan coba untuk mengubah VLAN yang diizinkan melewati trunk. Pada konfigurasi kali ini VLAN yang diizinkan itu hanyalah VLAN 10 dan juga VLAN 20. Langkah-langkahnya itu kita bisa masuk ke interface FA 0/7, kemudian kita bisa enter. Lalu di sini tuh kita bisa ketikkan atau kita itu ketikkan switch port allow trunk allowed. Kemudian kita itu akan memasukkan VLAN yang diizinkan. Misalkan di sini kita mengizinkannya itu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kemudian kita bisa exit. Lalu di sini kita cek dengan perintah do show interface trunk. Kemudian kita bisa enter. Maka pada bagian allowed on trunk, yaitu ada yang namanya itu VLAN 10 dan 20 yang sudah kita tambahkan tadi ya teman-teman. Yang ketujuh yaitu membuat topologi ruangan 3. Di sini itu saya sudah menambahkan topologi yang sama ya teman-teman. Sekarang untuk langkah selanjutnya itu kita perlu melakukan konfigurasi IP address-nya pada setiap PC. Di sini saya cepatkan. Kemudian di sini kita konfigurasikan pada VLAN 20-nya. Nah, jika sudah terkonfigurasi untuk IP-nya, kita bisa klik switch, kemudian kita bisa pergi ke CLI, lalu di sini kita masuk ke village, lalu ke global configuration. Kemudian di sini kita akan membuat VLAN 10. Kemudian kita enter. Untuk namanya itu sama ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat VLAN 20. Namanya itu sama seperti tadi, yaitu marketing. Kemudian di sini itu kita akan memasukkan interface yang digunakan pada masing-masing VLAN. Untuk VLAN 10 kita masukkan interface dengan perintah interface range FA 0/1 sampai 3. Kemudian kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan switch port spasi akses VLAN 10. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita akan memasukkan interface ke VLAN 20-nya. Kita bisa exit. Lalu kita masukkan perintah interface spasi range spasi FA 0/4 sampai 6. Kemudian kita bisa langsung enter. Lalu di sini kita ketikkan
yang sama, lalu kita ganti menjadi 20. Jika sudah, kita bisa cek menggunakan perintah show VLAN div. Kemudian kita enter, maka untuk VLAN 10 dan VLAN 20 itu sudah terbuat ya teman-teman, dan juga interface-nya sudah tertambahkan. Nah, selanjutnya di sini tuh kita akan melakukan konfigurasi terang pada switch 2 dan juga switch 3. Nah, kita masuk ke switch 2. Kemudian di sini tuh kita bisa ketikkan interface FA0/8. Kemudian kita enter. Lalu di sini itu kita ketikkan switch port spasi mode spasi terang. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita cek dengan perintah show interface spasi terang. Kemudian kita enter, maka di sini itu untuk FA0/8-nya itu sudah tertambahkan dan juga statusnya itu terangking ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan melakukan hal yang sama pada switch 3-nya. Tapi pada switch 3 itu dia itu menggunakan FA0/7. Nah, di sini kita bisa ketikkan hal yang sama seperti tadi. Nah, perhatikan di sini itu untuk FA0/7 itu dia statusnya sudah trunking ya teman-teman. Masuk ke materi yang ke-8 yaitu trunking pada MLS. Nah, konfigurasi trunking pada MLS atau multi-layer switch. Langkah pertama itu kita bisa klik yang new device. Kemudian di sini kita pilih untuk switch yang bertipe MLS. Kemudian kita letakkan di sini, lalu kita hubungkan dengan switch 3. Nah, kemudian di sini kita akan konfigurasikan terang pada switch-nya. Kita bisa masuk ke interface FA0/8. Kemudian kita bisa langsung enter, lalu di sini kita akan ketikkan perintah switch port spasi mode terang. Kemudian kita enter. Nah, lalu di sini kita memiliki sebuah penjelasan ya teman-teman, yang mana untuk trunking sendiri itu dia memiliki dua jenis encapsulation, yaitu ESL yang merupakan encapsulation milik Cisco. Jadi ESL ini dia digunakan ketika kita memiliki dua switch Cisco yang ingin dihubungkan menggunakan terang. Kemudian ada juga yang 802.IQ yang mana dia itu standar terbuka atau open standard. Nah, dia itu digunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misalkan kita memiliki suatu switch Cisco dan juga satu switch dari vendor lain, maka trunking dapat dilakukan menggunakan 802.IQ. Masuk ke materi yang ke-9 yaitu teori dynamic trunking protocol. Nah, sebelumnya kita itu sudah mempelajari mengenai mode terang dan juga mode akses. Jadi, mode akses sendiri itu dia merujuk pada in-device, sedangkan mode terang itu merujuk pada koneksi antar switch. Pada bagian ini itu kita akan membahas dynamic trunking protocol, khususnya pada mode dynamic auto dan juga dynamic de-esable. Nah, pada mode dynamic trunking yaitu memiliki beberapa mode yang antaranya itu ada dynamic auto, dynamic de-esable, trunking, dan juga akses. Kalian bisa memperhatikan tabel berikut sebagai acuan perilaku masing-masing mode. Nah, ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka dia akan menjadi mode akses. Sedangkan ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic de-esable, maka dia akan menjadi terang. Kemudian dynamic auto bertemu dengan terang, maka dia akan menjadi terang. Kemudian dynamic auto bertemu dengan akses, maka dia akan menjadi akses. Nah, contohnya itu di sini tuh terdapat dua buah switch yang terhubung menggunakan kabel, yang mana switch 1 itu dikonfigurasikan sebagai dynamic auto, lalu switch 2 itu dia menggunakan dynamic de-esable.
maka kedua switch tersebut itu akan melakukan negosiasi. Jadi hasil dari negosiasi tersebut itu adalah koneksi antara switch berubah menjadi mode terang. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa dynamic auto itu memiliki sifat menunggu, sedangkan dynamic disable itu memiliki sifat mengajak untuk membentuk terang. Sementara itu, mode terang dan juga mode akses itu bersifat memaksa. Sebagai contoh lain, ketika switch 1 dikonfigurasikan dynamic auto dan juga switch 2 itu digunakan atau menggunakan konfigurasi mode terang, maka switch 1 itu dia bersifat menunggu dan akan dipaksa oleh switch 2 sehingga terkoneksi di antara keduanya akan berubah menjadi mode terang. Lanjut ke materi yang ke-10 yaitu praktek dynamic ranking protocol. Nah, di sini itu saya sudah menyiapkan 2 buah switch yang sudah terhubung melalui kabel automatically. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita itu akan mengecek terlebih dahulu mode apa yang digunakan oleh masing-masing switch. Kita bisa masuk ke CLI pada switch 4. Kemudian di sini kita masuk ke mode privilege. Kemudian di sini itu kita bisa jalankan perintah show interface spasi FA0/1. Kemudian kita bisa tambahkan switch port, lalu kita enter. Maka ketika kita lihat pada bagian administratif mode, dia itu menggunakan dynamic auto ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita perhatikan pada optional mode. Nah, dia itu menggunakan static access ya teman-teman. Pada bagian ini itu dia menunjukkan mode hasil atau mode yang sedang dijalankan. Karena defaultnya menggunakan dynamic auto, maka operational mode dihasilkan adalah access mode. Nah, kemudian di sini tuh kita akan melakukan konfigurasi dynamic disable. Nah, di sini tuh kita akan mengubah menjadi dynamic disable. Kita masuk ke dalam global configuration dengan tekan T. Kemudian di sini kita masuk ke interface yang terhubung dengan switch 5 yaitu interface FA0/1. Kemudian kita bisa enter. Setelah itu kita bisa ketikkan perintah switch port spasi mode dynamic disable. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini kita ketikkan switch port mode dynamic disable. Kemudian kita enter, lalu di sini kita cek menggunakan perintah show interface FA0/1 switch port. Kemudian kita bisa langsung enter. Nah, pada bagian administratif yaitu berganti menjadi dynamic disable ya teman-teman. Dengan perubahan tersebut, operational mode juga ikut berubah menjadi terang. Masuk ke materi yang ke-11 yaitu apa itu untag dan juga tag. Nah, untuk mempermudah pembahasan kali ini, kita bisa menggunakan simulation. Sebagai contoh, di sini itu saya mengirimkan paket pada PC11 dan juga pada PC17. Nah, kemudian di sini tuh paket dikirimkan ke ARP terlebih dahulu, kemudian setelah itu PC11 itu mengirimkan paket ke switch, lalu switch akan melakukan broadcast. Di sini kita bisa ngeklik ARP table untuk melihat detail pengiriman ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini itu ada tulisan .1 key ya teman-teman, yang mana itu disebut sebagai tag. Sedangkan untuk yang untag itu dia tidak mendapatkan tulisan seperti ini, artinya paket tersebut mengirimkan tanpa VLAN tag. Masuk ke materi yang ke-12, apa itu native VLAN? Jadi, native VLAN itu adalah VLAN yang paketnya tidak perlu diberi tag atau untag. Untuk melihatnya kita bisa masuk ke switch 1. Nah, di sini kalian bisa ketikkan perintah show interface terang. Kemudian di sini bisa kalian perhatikan itu terdapat keterangan VLAN dan secara default native VLAN itu adalah VLAN 1. Sebagai contoh, ketika VLAN 1 mengirimkan paket ke VLAN 1, maka VLAN tersebut adalah native VLAN ya teman-teman, maka paket tidak perlu diberi tag. Masuk ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi native VLAN. Nah, pada bagian ini kita akan mengganti native VLAN. Kita buka switch
2, kemudian kita masuk ke dalam interface FA 0/8, lalu di sini kita bisa ketikkan switch port spasi trunk native VLAN spasi 20, kemudian kita bisa enter, kemudian kita bisa cek menggunakan show interface trunk. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, dia itu sudah berubah menjadi 20. Kemudian kita masuk ke dalam switch 3, kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba cek untuk mengirim surat dari PC 12 ke PC 18. Di sini kita bisa next terus sampai semua paket itu melewati switch 2 ke 3. Nah, kemudian ketika saya klik untuk paket tersebut, di sini itu sudah tidak ada .id ya teman-teman. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.